Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jurnal Kabar Baik. Karena ini kita bulan Desember memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka saya sengaja membahas satu tema yang saya ambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Jadi di sini saya beri judul yaitu studi leksikal arti kata Parthenos dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 ya. Nah, Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Teks Yunaninya, Ido ho parthenos en gastri exei kai texetai uion kai kalesousinto onoma auto Emmanuel ho estin metermeneu menon meta emon hol theos. Nah, kata anak darah di sini dalam teks aslinya itu ditulis dengan kata parthenos ya. Nah, jadi kata inilah yang akan kita lihat makna katanya pada saat ini. Kita akan menggali lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan anak darah atau dalam teks aslinya yaitu parthenos ya. Nah, proses kelahiran bayi Yesus melalui anak darah Maria itu terjadi lewat pekerjaan Roh Kudus yang bekerja secara langsung ya. Tapi peristiwa yang terjadi ini, peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini sama sekali tidak langsung dapat diterima oleh rasio dan akal sehat manusia. Disinilah muncul suatu pertanyaan ya. Bagaimana mungkin seorang wanita mengandung tanpa melalui hubungan suami istri ya? Jadi walaupun peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang ajaib, yang luar biasa, tetapi banyak juga orang yang tidak menerima begitu saja ya. Banyak orang yang tidak bisa menerima secara akal sehat ya. Mereka mengkritik, mereka menuduh, mereka bertanya bagaimana mungkin ya seorang lahir dari perempuan yang tidak melakukan hubungan suami istri seperti itu. Juga pada saat itu ya, menurut beberapa sumber yang saya temukan, pada waktu itu orang Yahudi menyebarkan berita bahwa Yesus ini juga dilahirkan dari dalam tanda kutip hubungan liar antara Maria dengan serdadu Romawi yang bernama Pantera pada saat itu ya. Maka ini menjadi suatu pokok permasalahan dalam Injil Matius pasal 1 khususnya 23. Ini menjadi pokok utama, pokok permasalahan berabad-abad dari zaman dulu bahkan sampai sekarang. Masih banyak orang-orang yang mengkritik hal ini. Sehingga ini juga menjadi alasan yang mendorong Matius harus menceritakan, mengisahkan, menulis, mencatat bagaimana sebenarnya proses kelahiran Yesus Kristus itu dari seorang anak darah yang bernama Maria ya. Bahkan kritik-kritik ini ya yang saya katakan tadi bukan hanya terjadi di masa yang lampau, di masa itu, tetapi banyak juga kritik-kritik yang tetap muncul di zaman sekarang ini ya. Banyak tuduhan-tuduhan, pandangan-pandangan yang salah mengenai peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu sendiri ya. Nah, misalnya ya, ada aliran yang bernama Children of God ya. Mereka meyakini bahwa Yesus lahir karena persetubuhan antara Allah dengan Maria. Juga ada dari sekte Mormon, mereka berpendapat bahwa Yesus lahir karena hubungan seks antara Adam dan Maria. Nah, ini satu hal yang tidak masuk akal ya, bagaimana mungkin sedangkan Adam hidup ribuan tahun sebelum Maria. Nah, juga ada beberapa tokoh-tokoh yang mencatat, menuliskan, mengisahkan mengenai peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang berbeda ya, misalnya seperti Celsus ya, dalam bukunya yang berjudul On the True dalam pada tahun ya sekitar 178
ia melontarkan cerita yang isinya menyebutkan bahwa Maria dihamili seorang tentara Romawi yang bernama Pantera. Kemudian Maria diusir oleh Yusuf karena dianggap melakukan persinahan. Juga ada yang bernama John Selby, seorang uskup di New York, ya, Amerika Serikat. Dia juga berpendapat atau mengemukakan cerita yang mirip dengan tulisan Celsus, ya. Ia menuliskan bahwa dalam bukunya bahwa ketika remaja Maria diperkosa kemudian melahirkan seorang anak haram yang bernama Yesus. Juga ada seorang bernama Barbara Tiring, seorang teolog Australia. Dia mengungkapkan pandangan yang sama dengan pandangan Celsus dan Spong, tetapi lebih halus, ya. Dia menyebutkan bahwa Maria mengalami kecelakaan seksual dengan Yusuf, pacarnya, sebelum mereka menikah, sehingga melahirkan anak yang bernama Yesus. Jadi ini adalah kritik-kritik yang muncul di zaman modern ini mengenai peristiwa kelahiran Yesus itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya rasa masih ada juga pandangan-pandangan yang salah mengenai kelahiran Yesus Kristus, ya. Tetapi ini ada beberapa contoh pandangan-pandangan atau kritik-kritik mengenai peristiwa kelahiran Yesus itu sendiri, ya. Nah, jadi yang mereka persoalkan mengenai status Maria, ya, sebagai seorang anak darah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Maka muncullah anggapan-anggapan kritik-kritik seperti ini, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan mengenai arti kata Parthenos, ya. Nah, saya bacakan kembali, ya, Matius pasal 1 ayat 23, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, mengapa kata Parthenos ini perlu mendapat perhatian khusus, ya? Sebab dalam konteks kelahiran Yesus, kata ini digunakan oleh Matius untuk menegaskan kondisi Maria saat itu ketika sedang mengandung bayi Yesus, ya. Jadi kata ini yang digunakan oleh penulis Injil Matius, yaitu Matius itu sendiri, untuk menggambarkan status keadaan Maria pada saat dia mengandung bayi Yesus, ya. Yaitu Parthenos, atau dalam terjemahan baru ditulis dengan kata anak darah, ya. Jadi anak darah dalam bahasa Yunaninya yaitu Parthenos. Nah, ada beberapa terjemahan lain menggunakan istilah perawan dan anak gadis. Nah, saya mencoba melihat dalam beberapa terjemahan, ya, dalam banyak terjemahan juga terjemahan bahasa Indonesia, ada beberapa terjemahan menggunakan kata perawan dan anak gadis, ya. Nah, misalnya dalam terjemahan BIMK, di sana dikatakan seorang perawan, ya, dia menggunakan kata perawan. Nah, dalam terjemahan Firman Allah yang hidup, dia menggunakan kata anak gadis. Jadi dalam terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia, ya, ada 3 secara garis besar saya kelompokkan pada umumnya menggunakan 3 kata, ya. Ada yang menggunakan kata anak darah, ada yang menggunakan kata perawan, dan ada yang menggunakan kata anak gadis. Nah, ini 3 kata yang pada umum dipakai untuk menerjemahkan kata Parthenos itu sendiri. Nah, kita akan lihat makna dari 3 kata ini, ya. Jadi secara umum dari semua terjemahan-terjemahan dalam bahasa Indonesia, kata Parthenos diterjemahkan dengan kata anak darah, perawan, dan gadis. Berikut arti kata dari ketiga kata itu. Jadi kita lihat makna dari 3 kata itu. Yang pertama, anak darah, yang berarti anak perempuan yang sudah mencapai usia remaja dan belum kawin atau pengantin perempuan. Nah, yang kedua, perawan, artinya adalah belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dan yang ketiga, gadis, artinya adalah anak perempuan yang sudah akil balik, anak darah, anak perempuan yang belum kawin atau perawan. Nah, jadi
dari 3 kata yang pada umumnya dipakai ini, dari beberapa kata yang digunakan untuk terjemahan kata partenos seperti anak darah, perawan, dan gadis, serta melihat makna dari masing-masing kata tersebut, maka di sini saya menyimpulkan bahwa partenos berarti anak perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Jadi berdasarkan 3 kata yang sering dipakai dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, anak darah, perawan, dan gadis, di dalam Matius pasal 1 ayat 23 itu, maka saya memberi satu definisi dari kata partenus itu, artinya bahwa anak perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita lihat ya, korelasi kata partenos dengan Yesaya 7 ayat 14. Jadi sebenarnya teks Matius pasal 1 ayat 23 ini dikutip dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya bacakan kembali ya, Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, pada bagian terakhir dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Matius pasal 1 ayat 23 ini dikutip dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, di sana digunakan kata perempuan muda, ya. Sedangkan dalam Matius pasal 1 ayat 23 digunakan kata anak darah. Nah, kita akan lihat ya, arti perempuan muda ini yang terdapat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 ini, ya. Dalam teks aslinya. Nah, kata perempuan muda dalam bahasa Ibraninya yaitu ha'alma, ya, atau alma, yang saya beri tanda panah merah di sini. Jadi perempuan muda dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 tadi ditulis dengan kata ha'alma atau alma. Nah, kata alma ini berasal dari akar kata alam, yang berarti menyembunyikan atau menutup atau penutup. Ada beberapa variasi bentuk kata alma ini, ya, yaitu elem maskulin, alma feminim, dan alumim netral. Nah, alma ini berarti gadis atau wanita muda yang sudah melewati masa kanak-kanak tetapi belum dewasa dalam segi seksual, yaitu seorang pada usia emosi seksual yang sedang bangkit dan bergairah. Nah, menurut Robert Patterson mengatakan mengenai alma, ini menunjukkan status seorang wanita yang belum menikah, bahkan perempuan tersebut masih suci dalam hal seksualitas. Perempuan atau seorang wanita tersebut belum memiliki hubungan intim dengan laki-laki, atau bisa dengan kata lain, sudah bertunangan namun tidak tinggal dalam satu rumah. Jadi, dari penjelasan di atas, kata partenos dalam Matius pasal 1 ayat 23 yang dikutip dari kitab Yesaya 7 ayat 14, kata perempuan muda dalam bahasa Ibraninya adalah alma, merupakan istilah khusus yang mengacu kepada gadis atau wanita yang belum menikah, atau lebih sempit lagi, atau dalam makna yang lebih sempit lagi, yaitu seorang perawan atau anak darah. Jadi itu korelasi hubungan antara Yesaya Matius pasal 1 ayat 23 yang dikutip dari Yesaya pasal 7 ayat 14, yang dimana kata perempuan muda dalam Yesaya 7 ayat 14 itu menggunakan kata alma, yang juga memiliki makna yaitu seorang gadis, ya, atau belum menikah, atau bisa dikatakan juga anak darah, ya. Nah, untuk lebih
jelas lagi untuk membuktikan lagi makna kata alma ini, apakah berkaitan betul dengan seorang perempuan yang masih perawan, yang belum bersuami dan lain sebagainya. Dalam perjanjian lama, kata alma ini juga tampaknya selalu merujuk pada gadis muda yang belum menikah, yang diharapkan juga akan menjadi perawan. Nah, misalnya kata alma ini juga digunakan untuk Ribka yang belum menikah, ya. Dalam Kejadian ya pasal 24 ayat 23 ya. Nah, dalam bagian ini hamba Abraham telah dikirim untuk mencari pengantin wanita untuk Ishak. Dia ternyata mencari gadis yang belum menikah yang diasumsikan masih perawan. Jadi kata alma ini juga bisa kita lihat dalam kisah Ribka yang tercatat dalam Kejadian pasal 24 ayat 43. Juga kata alma ini digunakan untuk Miriam dan putri Firaun ya dalam Keluaran pasal 28. Dan putri Firaun berkata kepadanya, "Silakan jadi gadis itu pergi dan memanggil ibu si anak." Nah, dalam kasus ini gadis muda Miriam, saudara perempuan Musa, sangat jelas merupakan perawan muda yang belum menikah. Jadi kata alma ya yang diterjemahkan perempuan muda dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 itu juga dipakai dalam perjanjian lama dan cenderung merujuk pada gadis muda yang masih perawan. Dan itu bisa kita lihat dalam kisah Ribka, Miriam, dan ada banyak juga dalam perjanjian lama kata alma ini dikaitkan dengan gadis muda yang belum menikah. Dan masih banyak lagi bukti-bukti dalam perjanjian lama ayat-ayat yang dimana kata alma ini berkaitan dengan seorang gadis muda yang belum menikah ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa implikasinya bagi gereja masa kini ya. Nah, ada beberapa sini yang bisa saya berikan, yaitu lewat studi leksikal arti kata Parthenos dalam Matius pasal 1 ayat 23 ini. Ada beberapa implikasi yang penting bagi gereja masa kini. Yang pertama yaitu untuk mengkonfirmasi keilahian Yesus sebagai anak Allah ya. Jadi pembahasan ini implikasinya bagi gereja masa kini yaitu sebagai konfirmasi keilahian Yesus sebagai anak Allah. Kelahiran dari seorang perawan merupakan mujizat ilahi yang menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok istimewa yang datang dari Allah. Jadi bagi gereja masa kini kita harus catat garis bawahi bahwa dengan Yesus lahir dari seorang anak darah bernama Maria, ini menunjukkan statusnya sebagai anak Allah. Artinya dia memiliki sifat Allah yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri ya. Nah, implikasi yang berikut yaitu untuk menopang doktrin Tritunggal atau juga inkarnasi ya. Di mana doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma atau mengambil rupa manusia yang didukung oleh fakta kelahirannya yang ajaib dari seorang perawan atau seorang anak darah yang bernama Maria. Jadi dengan studi ini, dengan pembahasan ini mengenai arti kata Parthenos itu dalam Matius pasal 1:23, implikasinya juga bagi gereja masa kini bahwa untuk meneguhkan, untuk menguatkan doktrin Tritunggal atau inkarnasi Yesus, supaya gereja masa kini percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia dengan mengambil rupa manusia dan dikandung oleh seorang anak darah yang bernama Maria. Dan yang berikut, implikasi berikut bagi gereja masa kini yaitu untuk meneguhkan iman Kristen ya. Doktrin kelahiran Yesus dari rahim seorang perawan telah menjadi bagian penting iman Kristen sejak gereja mula-mula, dan itu juga harus menjadi bagian penting bagi iman Kristen gereja masa kini. Walaupun ada banyak ajaran-ajaran masa kini, ajaran-ajaran sesat sekarang
yang mengkritik tentang kelahiran Yesus dan lain sebagainya. Tetapi dengan pembahasan kali ini, dengan studi kali ini, dapat meneguhkan iman percaya gereja masa kini dan tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh, dan tetap yakin bahwa Yesus adalah Allah, datang ke dunia mengambil rupa manusia melalui rahim anak darah yang bernama Maria itu sendiri. Nah, jadi sebagai penutup di sini saya mencatat bahwa berdasarkan studi kata Parthenos ini dalam Matius pasal 1 ayat 23, saya mengambil satu kesimpulan bahwa Maria benar masih dalam keadaan perawan ya, saat dia mengandung seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini adalah pembahasan mengenai arti kata dari Parthenos yang terdapat dalam Matius pasal 1 ayat 23, dan ada banyak lagi sebenarnya sumber-sumber yang bisa kita tambahkan dan kita bisa eksplor lagi lebih luas mengenai makna kata dari Parthenos ya. Jadi kita bisa melihat dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam segi, tapi kali ini saya menggali dari makna katanya atau secara leksikal. Ya bisa kita pelajari dari konteks sejarah, budaya, dan konteks-konteks lainnya ya. Nah, jadi itu semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.